misteri kematian Sutrimo belum terungkap hingga saat ini. Kematian kepala rumah tangga di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah itu masih menyisakan tanda tanya mengenai penyebab kematian serta kaitannya dengan kasus yang menjerat Febri Adriansyah. 2 pekan pasca kematian kepala rumah tangga Febri Adriansyah Sutrimo, keluarga korban melapor ke Polresta Banyumas untuk meminta perlindungan polisi dan mendesak pengungkapan penyebab pasti kematian Sutrimo. Pada Sabtu malam 8 Agustus lalu, keluarga melapor dengan didampingi pengacara. Yang diterima apa aja, Pak, ya, pada saat itu, Pak? Cuma KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa, Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang mengantarkan siapa, Pak? Saya mengantarkan, saya juga nggak tahu. Tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Masalahnya udah di kain kafan. Tapi sempat dibuka kain Dibuka. Kain kafannya dibuka? Buka. Nggak ada kecurigaan apa-apa ya? Nggak ada. Makanya dari keluarga nggak langsung mengikhlaskan karena ya namanya orang kampung keadaan jenazah bersih, ya jadi nggak ada kecurigaan apa-apa. Ketika pulang kampung selama 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, Sutrimo sempat mengeluhkan bahwa atasannya Febri Adriansyah sedang dirundung banyak masalah. Kerabat Sutrimo mengungkapkan tingkah laku Sutrimo ketika itu tidak biasa. Dari segi proses sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, ya kita ketahui bersama bahwasannya yang bersangkutan telah pulang kampung ke kampung halamannya Desa Kelawar, Banyumas. Nah, di situ dari beberapa keterangan para kerabat-kerabatnya itu menerangkan bahwasannya yang bersangkutan ini curhat terkait dengan pimpinannya, ya bahwasannya pimpinannya sedang banyak masalah. Nah, dan di gerak-gerik daripada gestur wajahnya itu kata kerabatnya tidak seperti biasanya, seperti ada ketakutan seperti itu. Maka dari itu kemudian 1 minggu sebelum yang bersangkutan itu meninggal dunia, yang bersangkutan disuruh balik lagi ke Jakarta. Nah, ini menjadi catatan kami karena informasi yang kami peroleh yang bersangkutan itu mendapatkan 5 juta informasinya, kan begitu. Nah, sesampai di Jakarta ada beberapa saksi yang mengatakan pada tanggal 22 Juli 2026 itu beliau itu terlihat di depan gedung yang sudah tidak berpenghuni, yaitu klinik Morden. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, Barreskrim Polri didesak untuk dilakukannya ekshumasi dan otopsi jenazah Sutrimo. Untuk mencari penyebab kematian yang bersangkutan itu karena mengeluarkan busa di mulutnya, ya harus dilakukan otopsi. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan bahwasannya ada penolakan daripada saudara FO agar tidak dilakukan otopsi karena mengaku kerabatnya, kan gitu. Polri, DVI itu hanya bisa bertindak kalau ada SPV, surat permintaan visum. Nah, ini tidak ada karena belum ada. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa dilakukan cepat-cepat terus dibawa pulang? Dibawa pulang dan semua melakukan tindakannya dengan cepat termasuk rumah sakit gitu loh. Bahwa dia mulutnya berbusa segala macam itu kemungkinan diracun. Kalau dia diracun dan racunnya itu cyanida atau arsenikum 305, kalau arsenikum dan cyanida itu dalam waktu beberapa jam itu hilang karena dia sifatnya gas. Tim Liputan Metro TV. Dan kita akan membahasnya terkait dengan misteri kematian almarhum Sutrimo dan kaitannya dengan kasus Febri Adriansyah. Sudah bergabung dalam Prime Time News ada kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini. Bu Aan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Nanti juga akan bergabung ada penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Nanti kita akan kembali menghubungi Pak Arianto melalui sambungan Zoom. Ingin ke Bu Aan terlebih dahulu. Bu Aan, jadi kapan dilaporkan Bu bersama pihak keluarga dan kemana melapornya? Melaporkan dugaan adanya tindak pidana itu ya tadi malam
tadi malam tanggal 8 Agustus 2026 ke Polresta Banyumas. Sekitar kurang lebih pukul 21.30 ya. Oke. Apa yang dilaporkan, Bu? Substansinya apa? Substansinya dari keluarga sebenarnya ingin mencari jawaban kepastian apakah betul almarhum Sutrimo itu meninggal dunia karena seperti yang diberitakan, kan banyak memang berita yang berbeda, kemungkinan diracun dan lain-lain, atau memang itu meninggal karena sakit atau meninggal wajar. Pihak keluarga merasa pada akhirnya ya mereka harus mengambil keputusan untuk meminta agar dilakukan proses hukum terhadap simpang siur beritanya ini. Apakah benar atau tidak, maka satu-satunya jalan adalah untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Aan, artinya kan ada perubahan langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga, dalam ini juga diwakili oleh Bu Aan. Di awal sebenarnya sudah mengikhlaskan ya Bu ya, tapi dengan adanya simpang siur pemberitaan itu menjadi meresahkan pihak keluarga. Apakah itu alasan kenapa akhirnya pelaporan baru dilakukan sekarang, Bu? Atau ada alasan lain, Bu Aan? Jadi sebenarnya begini, ini biar kita bisa memahami kondisi masyarakat desa ya. Jadi gini, Mas, pada saat keluarga menerima jenazah itu kan sudah dalam posisi dikafani dan memang dibuka oleh keluarga juga posisinya bersih, tidak terjadi sudah bersih lah segala macam. Jadi karena orang Islam selalu beranggapan ketika jenazah datang maka sebaik-baiknya jenazah itu segera dikubur. Karena sudah menunggu terlalu lama, memang kondisinya juga memang pernah sakit gula begitu kan, dan masyarakat desa itu kan kebanyakan orangnya berpikir sederhana, tidak mikir yang aneh-aneh begitu kan, dan saat itu memang tidak ditemukan ada kondisi yang aneh, jadi merasa baik-baik saja. Dari laporan surat-surat yang diterima juga pihak keluarga merasa sudah mengikhlaskan saja, ya sudah mengikhlaskan saja, memang seperti itu. Dan memang pihak keluarga sudah didatangi berapa orang dan lain-lain juga memang selalu tertutup. Kenapa dengan ada hal yang memang masyarakat harus tahu, kalau orang-orang terdidik, berpengetahuan, atau misalnya orang-orang punya kemampuan finansial, menghadapi proses hukum itu pasti pilihan yang untuk memilih proses itu sangat mudah begitu kan. Namun bagi masyarakat desa dengan pendidikan dan pengetahuan tertentu, serta ada keyakinan bahwa kalau jenazah sudah dikubur ya jangan diotak-otik begitu kan. Lalu juga kemudian ada pertimbangan kalau ditelusuri segala macam nanti semakin rame, sementara yang harus dilindungi pertama kali saat ini adalah kondisi kesehatan ibunya. Lalu itu yang simpang siur awalnya begitu. Memang dari awal kan memang sudah mengikhlaskan, tidak mau melanjutkan proses hukum. Namun demikian kan keluarga juga melihat berita rame segala macam dan lain-lain. Tapi tetap keluarga kita juga sebenarnya saya dari awal sudah mau masuk, sudah mau menawarkan perlindungan hukum secara pro bono dari awal. Tapi memang saya mendapat informasi bahwa keluarga tertutup. Jadi memang saya karena tertutup ya sudah kita mantau saja. Karena saya adalah orang Banyumas asli begitu kan. Ketika melihat ada sesuatu di kabupaten kami, tentu kita menjadi tidak diam karena jangan sampai kok orang Banyumas melihat ada tetangganya yang kesulitan atau warga yang kesulitan kok kita tidak ikut menopang, kurang lebih seperti itu. Namun karena memang tertutup, siapapun yang datang memang diusir gitu kan. Termasuk mohon maaf dari teman-teman dari Jakarta juga sudah banyak, advokat dari mana segala macam. Lalu saya ketika kemudian ada di Jakarta di media sudah ada yang melaporkan, saya berpikir begini, jangan-jangan keluarga ini sebenarnya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan begitu. Jadi pada hari Jumat saya memaksakan diri untuk hadir sendiri, datang sendiri ke rumah segala macam dengan tujuan agar pokoknya minimal saya bisa menjelaskan nanti masalah putusan keluarga seperti apa, saya siap lah, tapi saya pokoknya harus ketemu sama semua orang di keluarga itu gitu kan, karena selama ini yang datang tidak pernah bertemu. Nah setelah 2 hari saya bolak-balik, bahkan ini keputusan ini kan rapat keluarga besar seluruhnya, dan tidak ada satupun yang menolak pada akhirnya. Selama masih ada yang menolak, kita diskusi aja terus. Nah, tapi kenapa malam-malam dan baru kemarin itu adalah memang malam terakhir ketika ada 1 orang, 2 orang yang memang harus diyakinkan. Karena keluarga tidak mau ngambil keputusan kecuali diketahui dan disetujui oleh seluruh keluarga besar. Kalau bahasa Jawanya mbok dipaido.
Bok dianggap salah dan lain-lain. Jadi memang ini keputusan besar. Setelah bertemu ternyata kan kekhawatirannya memang banyak. Betul bahwa hari ini tuh memang tidak ada intimidasi. Namun demikian karena keluarga menyampaikan, jujur saja satu alasannya karena orang tuanya itu, ibunya itu kan sakit-sakitan. Jadi menghindari masalah. Tapi ternyata diam saja ternyata nggak solusi karena beritanya terus di-up dan lain-lain segala macam. Wartawan tetap nyari dan lain-lain. Nah, akhirnya ketika ngobrol bersama-sama kan banyak. Apa sih sebenarnya yang menjadi kekhawatiran? Kekhawatiran utama tentu saja lah orang masyarakat kecil, maka ini kan di berita itu kan urusannya terkait dengan jaksa Pak Febri begitu kan. Kita ini kan mbok iya gitu, mbok enggak kan ya banyak ketakutan. Nggak mudah orang desa itu takut dengan hal yang kayak gitu kan. Satu takut, kedua juga khawatir, nanti malah repot dan segala macam. Tapi setelah dijelaskan dan lain-lain, lalu dari kantor kami juga akan backup full. Artinya kami tidak akan meninggalkan, kami juga diantaranya beban-beban biaya dalam proses misalnya harus jalan kemana dan mana, itu akan di-backup oleh kantor kami karena memang kantor kami kan ada program pro bononya. Jadi ya setelah ditegaskan segala macam bahwa suka tidak suka keluarga melapor atau tidak karena sudah ada yang laporan maka penegak hukum pasti melakukan proses penyidikan begitu kan. Daripada justru kalau keluarga memang proaktif maka keluarga bisa minta perlindungan hukum dari penegak hukum kalau memang itu urusannya ada kekhawatiran. Nah, atas dasar itu panjang lebar sampai hampir jam 9 akhirnya diputuskan untuk menunjuk perwakilan keluarga dan juga saya untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan ya kalau dalam bahasa ini karena kita juga intinya kalau keluarga itu cuma mau memastikan betulkah almarhum Sutrimo ini meninggal karena tidak wajar begitu kan atau sebenarnya ini meninggal biasa itu aja. Baik. Keluarga belum pada keputusan macam-macam begitu kan. Oke. Pak Arianto, jadi seberapa pentingkah keputusan dari pihak keluarga almarhum Sutrimo ini dalam perkembangan baik itu penyebab kematian almarhum maupun dari penyidikan kasus Febri Adriansyah, Pak Arianto? Masih di mute audionya, mohon maaf, boleh dibuka Pak Arianto? Baik. Halo. Baik, audio. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, ini sangat penting sekali ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih pada Piwaan ya. Yang sudah menjembatani. Karena selama ini saya sendiri sebagai penasihat ahli Kapolri risau sekali ya Bu ya. Karena ini jelas ini pembunuhan, temuan mayat daripada Pak Sutrimo ini menurut pendapat saya itu sangat janggal. Dan itu mestinya polisi waktu itu langsung bikin laporan model A dan melakukan penyidikan. Tetapi saya dengar dari berita bahwa itu Pak Trimo itu ditemukannya kan hari ini ya. Kemudian baru diketahuinya ramenya itu kan setelah Pak Jampisus itu ditangkap itu sehingga jadi viral. Jadi polisi ketika menemui pertama kali itu ketika Pak Trimo diketemukan itu sama sekali nggak ngerti sama sekali bahwa itu ada dan tahu-tahu kemudian jenazahnya sudah di sana, sudah dikuburkan ke sana tanpa otopsi. Itulah yang menjadikan kendala bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Dan selama itu kita kan nggak melakukan penyidikan, masih penyelidikan terus itu mestinya dari awal bisa dibikin model A. Tapi alhamdulillah nih Ibu sudah ada yang melapor sehingga polisi dengan cepat akan melakukan penyidikan, walaupun menurut saya ini agak terlambat juga ya itu karena sudah berapa hari itu ya. Karena kita untuk mengetahui bahwa ini Pak Trimo itu meninggalnya seperti apa, kuncinya kan harus diotopsi Bu. Ibu kan tahu ya gitu ya. Semua orang tahu lah. Ini pun saya juga menduga orang yang menyelamatkan orang itu Pak Trimo yang bawa ke rumah sakit kemudian membawa ke situ harusnya kan tahu juga itu. Tapi kok tidak. Nah itu kan patut curiga sekali bahwa ini pasti memang direkayasa. Disitulah maka kemudian saya sangat mendesak supaya polisi segera melakukan penyidikan. Banyak orang menanyakan kalau itu bagaimana dengan keberatan keluarga. Bagi saya kalau sudah masuk penyidikan walaupun ada korban keluarga kita bisa minta izin kepada hakim kan gitu. Ini kasihan Pak Trimo ini kalau
ini keluarganya mesti nggak tahu nih posisinya. Dan ternyata benar tadi Ibu Aan yang ceritakan kan, keluarganya nggak ngerti posisinya itu, dia kedudukannya di mana, kenapa kita masyarakat ribut gitu kan. Ini hak dari Pak Trimo harus kita belain gitu. Alhamdulillah Bu, saya terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dengan ini kerelaan ini polisi cepat ya mencari keterangan, kilat lah melakukan penyidikan itu sehingga segera bisa dilakukan evaluasi supaya keterlambatannya tidak terlalu panjang dan kita bisa mengetahui penyebab dari kematian. Dan kita nanti pasti masih butuh Bu keterangan daripada keluarga mengenai Pak Trimo ini, bagaimana kaitannya ada yang memediasi begitu ya Pak Arianto ya. Kita bisa setidaknya ada titik terang dari pihak keluarga karena selama ini mungkin cenderung menjadi spekulasi yang liar di masyarakat. Tapi mungkin sebelum break nanti saya akan ke Pak Arianto lagi. Bu Aan tadi kan menyebut ya ada ketakutan begitu. Kami pahami bahwa pihak keluarga berduka terhadap berpulangnya almarhum Pak Sutrimo ini. Ketakutan itu terhadap siapa Bu, terutama Bu Aan, pihak keluarga ini? Atau apa? Ini sebenarnya kalau saya melihat ini kesadaran semua orang kecil itu selalu merasa bahwa perang melawan gajah itu menakutkan, begitu kan? Artinya mereka merasa orang kecil nanti kalau ada apa-apa segala macam siapa yang belani dan lain-lain. Untuk meyakinkan itu tuh barang susah gitu kan, tapi kita pelan-pelan dan sebagian yang sudah ini juga Pak Sekdes juga hadir, jadi perdebatan itu panjang. Tapi semua orang pada akhirnya sadar bahwa ini satu-satunya pilihan yang paling bijak untuk almarhum. Juga untuk kepastian ya, karena memang selama ini kalau terus simpang siur dan lain-lain ya kondisinya menjadi tambah runyam. Sementara menjadi antara fakta dan rumor ini sekarang keluarga sendiri bingung. Katanya ada diracun, ada apa segala macam gitu kan. Sementara datanya seperti ini gitu kan. Ya karena pemberitaan itu justru sebenarnya keluarga lalu melihat flashback beberapa hal lalu. Oh iya ya, ada kejanggalan. Ketika keluarga diajak ngobrol dan sadar. Ketakutan itu bukan terhadap orang atau pihak tertentu? Ya pihak tertentu tentu saja. Meskipun saya bilang kan belum tentu, kita tidak sedang melaporkan si A karena kita tidak tahu. Makanya di laporan kami siapa terlapornya kita memang tidak menyebut nama. Jadi kalau kita memutuskan untuk tidak menyebut nama itu adalah kesempatan keluarga karena kita juga tidak tahu apakah ini pembunuhan, yang bunuh siapa, terduganya siapa tidak tahu. Jadi kita keluarga itu memang memasrahkan proses hukum kepada penegak hukum. Kalau nanti hasil penyidikan, hasil ekshumasi terus ternyata memang ada kematian yang tidak wajar, misalnya tadi isunya kan yang beredar memang karena keracunan, kan pasti dari hasil forensik itu kan bisa menjadi dasar. Nah, keluarga baru kan memastikan bahwa itu memang terjadi tindak pidana pembunuhan. Nah, namun demikian keluarga ini memang membatasi untuk tidak menyebut nama. Karena ini urusannya bahwa kita ini nggak mau urusannya dengan orang besar. Ini harus dipahami. Jadi saya sebagai kuasa hukum, kalau kita sih mungkin sebagai advokat nggak ada masalah gitu kan. Mau besar mau kecil, kalau salah ya salah saja gitu kan. Bukan kita nantang bahaya. Namun demikian kita harus dipahami pola pikir orang kecil yang merasa hidup sehari-hari itu adalah untuk bertahan hidup. Sementara Pak Sutrimo ini kan biasanya menjadi pencari nafkah utama. Betul. Istilahnya gini, mikirin bagaimana besok berlanjut hidup aja mereka susah, apalagi mau lawanan sama orang besar kan begitu. Itu ketakutan terbesar dan harus dipahami gitu kan. Saya sebagai advokat harus memposisikan diri sebagai ini pendamping klien saya begitu kan. Oleh karena itu memang kami pahami bahwa kondisi keluarga dan juga tentu sebagai tulang punggung ya Bu Aan ya, almarhum ini tentunya. Betul. Oleh karena itu keadilan sangat penting didapatkan oleh almarhum Sutrimo. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, Bu Aan dan Pak Arianto. Usai jeda, Prime Time News akan kembali. Febrio Adiono, sosok yang mengantar jasad Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, terkonfirmasi bukanlah seorang jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Febrio merupakan staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara
Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya. Nama Febrio Adiono menjadi perbincangan karena tertulis sebagai kerabat dalam surat kronologi kematian Sutrimo di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kami mencoba menghubungi nomor yang tertera di surat ini. Namun, nomor telepon yang tertulis atas nama Febrio itu tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Hampir 1 bulan sebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Belakangan, semakin banyak kejanggalan mengemuka di balik kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Salah satunya adalah hilangnya handphone. Padahal, jejak komunikasi di handphone milik Sutrimo bisa jadi petunjuk kuat melacak aktivitas Sutrimo sebelum ajal menjemput. Tapi soal HP? Soal HP lagi-lagi. Iya, rekam jejak digital. Jadi semua prosedur ya kita akan uji, itu maksimal enggak, dan kita mendukung agar maksimal apapun hasilnya. Gitu. Oke, nah nanti pengawasannya akan seperti apa, Mas? Karena kalau melihat HP-nya saja belum diungkap begitu hasil komunikasinya dan siapa juga yang membawa, siapa yang pertama kali menemukan. Mereka. Tahu sudah sebenarnya. Menurut Anda sebenarnya sudah ada semua ya? Tidak sulit ya. Tidak di polisi. Yang jelas tidak di polisi. Dan polisi tahu bahwa HP itu sangat perlu. Nah, sekarang timbul pertanyaan mengapa HP itu tidak kunjung dapat diambil oleh polisi gitu. Untuk menguak ada atau tidaknya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun terhadap mantan atasan Sutrimo, yakni Febri Adriansyah, polisi belum memeriksanya. Pihak Febri enggan berkomentar terkait kematian Sutrimo. Mereka saat ini memilih fokus pada kasus TPPU yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan kembali membahasnya dengan kuasa hukum pihak keluarga almarhum Sutrimo, ada Bu Aan dan juga Pak Arianto. Bu Aan, pihak keluarga kenal tidak, Bu, dengan Pak Febrio Adiono? Keluarga nggak kenal sama sekali dengan yang namanya Pak Febrio itu. Pada saat taunya ya di ini aja, hanya di sertifikat medis penyebab kematian ya. Yang mengantar tapi sampai ke rumah, Bu, di kampung itu Pak Febrio, itu keluarga juga tidak tahu? Bukan. Tapi bukan Pak Febrio. Jadi gini, ini juga informasi ini kan baru terbuka kemarin ketika kita sudah tanda tangan kuasa, baru kan ditanya cerita. Sebenarnya HP-nya Pak Sutrimo itu digunakan oleh orang untuk memberi orang-orang yang mengabarkan tentang adanya kematian. Jadi Pak Sutrimo kan seperti yang beredar di ini ya, memang dia itu pagi-pagi itu ngirim foto, kan suka moto, suka ngirim foto ayam, makan ayam goreng sama nasi. Terus juga dia moto sedang di posisi mana, sedang menjaga rumahnya Pak Febri. Pagi itu kapan, Bu? Nah, ya itu tanggal 23 Juli dini hari jam 3. 23 Juli masih mengirimkan foto makan ayam goreng ya? Iya, yang dia sahur, cuma kalimat gitu aja, sahur. Lalu ke Anis ya, ke adiknya. Ke adiknya sama Soim, biasanya Soim yang balas. Soim menjawab udah bangun, terus juga ngirim video tapi dibaca tapi tidak direspon. Biasanya kalau ngirim video langsung respon. Nah, kemudian jam 8 begitu dilihat 8:30, dari sini tuh jam 8.30 itu baru sudah tahu bahwa Pak Sutrimo meninggal dunia. Karena nomornya Pak Sutrimo itu nelpon terus dari jam 8 tercatat. Nah, 8.30 baru diangkat. Ini saya temannya Pak Sutrimo sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Jadi sudah dikabarkan kepada keluarga melalui HP-nya Pak Sutrimo gitu kan. Yang dipegang orang yang katanya mengaku temannya, namun tidak menyebut nama. Kemudian jam 12, sekitar jam 12 ngabari lagi, nanti jenazah akan diantar ke Banyumas. Untuk nanya kapan sampainya silahkan menghubungi nomor ini. Ahmad siapalah Pak Ahmad ya. Ahmad Mahmud sudah ada dikasih nomor HP-nya.
Lalu dari kontak-kontakan dari setengah 1 siang itu udah jalan ambulan sudah jalan ke Banyumas. Logikanya kan kalau orang normal aja 6 jam, kalau ambulan kan bisa lebih cepat. Ternyata sampai sini itu jam 10 dengan alasan macet gitu kan. Nah, ketika keluarga itu yang datang, jadi yang datang yang ngantar itu 2 orang dari pihak ambulans, selalu 2 orang yang mengaku sebagai kawannya Pak Sutrimo gitu kan, tapi tidak menyebutkan nama dan tidak ada identitasnya. Jadi kalau ditanya keluarga tahu nggak siapa namanya, sampai detik ini tidak tahu namanya, tapi ketika ada bukti foto ditanyakan ya memang orangnya itu. Kalau Pak Febrio sendiri dipastikan kalau beliau yang dimaksud adalah ajudannya Pak Febri tidak ikut. Kenapa? Karena memang yang datang itu adalah pihak-pihak keamanan lah. Bahasanya kan menyebabkan saya bagian keamanan, dan itu pun di Banyumas cuma 30 menit lah kurang lebih. Turun cuma menyampaikan lalu menyeruan katanya ini Pak Sutrimo itu sakit gulanya sampai 600 begitu kan, disuruh nunggu, malah kita mau langsung pulang karena besok masih dinas gitu kan. Ya sudah, itu saja. Tapi terkait dengan HP dan lain-lain ketika ditanyakan nanti akan dikirim besok. Tapi ketika besoknya pihak keluarga menghubungi nomornya Pak Ahmad itu sudah tidak aktif. Seperti itu posisinya. Karena nama yang bertanggung jawab Ibu pada saat jenazah almarhum tiba di rumah sakit kan Febrio Adiono. Oleh karena itu saya ingin menanyakan apakah pihak keluarga mengenal, tapi ternyata tidak mengenal ya Bu An ya. Dan handphone itu mengenal, sampai sekarang artinya belum di pihak keluarga ya? Iya, handphone itu ya entah di mana keberadaannya, itu juga yang keluarga pada akhirnya melihat bahwa ini ada kejanggalan gitu, katanya mau dikirim kok tidak ada. Oke, Pak Arianto, artinya seberapa penting sosok dari Febrio Adiono yang menulis sebagai kerabat di rumah sakit pada saat jenazah almarhum tiba, begitu pula dengan alat bukti handphone, Pak. 2 ini seberapa penting, Pak Arianto? Sangat penting. Ya. Tapi saya dengan adanya perkembangan informasi ini, saya terima kasih sekali karena sudah cukup membantu kepada polisi ya kemana harus melacak. Dan saya yakin polisi sudah melacak itu. Kalau sudah handphonenya Pak Trimo dipakai itu bolak-balik telepon, kita masih bisa melacak kok di dalam sistem itu, Pak. Gitu. Dan ini saya ingatkan ya, kita ini sedang, kalau dari keterangan-keterangan ini tadi ya, sudah jelas kan seakan-akan itu dikirim ke sana, kemudian cepat-cepat disampaikan, suruh cepat-cepat ini kerjakan, dan kemudian tanpa menyebutkan saya ini. Kalau logikanya ya, kalau memang itu orang dari yang sama pekerjaannya dengan Pak Trimo kan dia kan terbuka kan mestinya, saya ini kalau ada apa-apa nanti tolong hubungi saya gitu kan, nggak langsung pergi gitu aja. Itu ada tanda-tanda itu mencurigakan yang kayak gitu kan gitu. Apalagi ada telepon yang berulang-ulang itu, kemudian ketika menyerahkan barang itu handphonenya nggak dikasihkan. Betul. Nah itu kan lucu kan itu. Dan kemudian secepat itu ya prosesnya, dari pagi ditemukan meninggal gitu. Mereka itu kan kalau memang orang kejaksaan itu, dia kan tahu, paling tidak tahulah ilmunya itu kalau ada orang meninggal mendadak itu mestinya di rumah sakit harus diperiksa dulu kan gitu. Orang bodoh pun sekarang tahu, nah itu kan tidak. Nah ini makanya itu pasti akan dikejar oleh Pak itu pada Polri. Dia sebagai saksi-saksi kan. Pak Arianto, berarti keterangan dari mantan atasan almarhum juga penting dalam hal ini, Febri Adriansyah? Nah ya pasti nantinya dong. Kalau nggak ada itu pun, kalau saya sih karena Pak Trimonya itu adalah yang misalnya pegawainya sudah 20 tahun, kemudian pasti kita akan tanya dong dulu Pak Trimo itu kayak apa. Kepada Pak Febrinya pasti akan ditanya ke situ, Pak. Walaupun tidak ada keterangan yang ini, tapi keterangan yang ini, ini yang penting sekali. Karena sekarang ini polisi hanya ingin mengejar, ini Pak Trimo ini meninggalnya ini dibunuh atau dia karena keracunan katanya sakit itu. Itu dulu ya Pak yang dicari. Makanya dicari-carilah orang-orang yang siapa yang mengetahui Pak Trimo itu di situ ketika itu, siapa yang mengetahui kemudian yang kemudian dibawa ke rumah sakit itu, siapa yang telepon ke keluarganya bahwa ini sudah meninggal, itu pasti akan dicari pada polisi. Karena kita harus menjawab, ini Pak Trimo kenapa kalau memang meninggal, karena misalkan dibunuh, kira-kira dengan apa meninggalnya,
dari situlah baru kita akan menjajaki lagi siapa yang kira-kira yang saya harus ke Bu Aan lagi karena waktu kita singkat ya, banyak informasi penting yang diberikan oleh Bu Aan. Bu Aan, jadi masih ini kan panjang, Pak. langsung, Tapi itu langsung sangat dimakamkan penting, jam 00 ya, Bu Aan. Pada saat jenazah tiba, apakah tidak ada pertanyaan kenapa harus segera dimakamkan jam 12 malam? Apalagi mohon maaf, Ibu kan dalam keadaan sakit-sakitan harus menghadiri pemakaman putranya sendiri jam 12 malam. Apakah sempat ada pertanyaan? Jadi begini, kalau keyakinan orang Islam kan begitu jenazah sebaik-baiknya orang wafat itu harus segera dimakamkan. Justru dari keluarga ini dari siang sudah siap-siap karena jam 8 kan sudah dikabari gitu kan. Nah, karena udah malam jam 10 datangnya segala macam dan lain-lain, maka memang harus dimakamkan hari itu juga begitu kan. Karena sudah dalam kondisi dikapankan, sudah bersih dan lain-lain, memang keluarga tinggal melakukan proses penguburan seperti itu. Ini kaitannya dengan keyakinan orang-orang beragama Islam, Mas, yang bahwa sebaik-baiknya jenazah karena nggak curiga ada apa-apa begitu kan, maka sebaik-baiknya jenazah itu ya segera dikuburkan seperti itu. Oke, karena tadi dikabarin 12 siang jenazah diantar ke Banyumas. Nah, pikiran dari pihak keluarga setidaknya 6 jam begitu ya, harusnya sudah sampai, ternyata molor ya, jam 22 paling malam. lambat 6 jam lah. Kalau pakai uing-uing, nggak pakai ambulan kan pasti lebih cepat seharusnya begitu. Jadi pada sudah nunggu dari siang. Di laporan rumah sakit artinya pihak keluarga sempat membaca alasan kematian, Bu, karena apa? Oke. Jadi begini, ini yang harus diklarifikasi gini. Keluarga itu pasti merasa tidak ada masalah apapun. Kenapa? Karena jadi kalau saya belangan ternyata ada surat berkop Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang isinya terkait dengan diagnosa kematian, di dalamnya ada sakit ada busa, ada apa segala macam. Lembaran itu tidak pernah ada. Di kami itu nggak ada, semua cuma kwitansi, cuma data yang tidak lengkap dan lain-lain, penyebab kematian juga tidak ada gitu kan. Jadi dokumen pemeriksaan kematian yang ada diterima oleh keluarga yang menyebutkan apa alasan kematian dan lain-lain itu tidak ada. Teman-teman wartawan kan punya tuh yang ada, saya juga tadi baru lihat ya. Di sini nggak ada, jadi keluarga itu wajar kalau merasa baik-baik saja. Andai saja, kita tadi ngobrol, andai saja pada saat diterima itu ternyata ada alasan kematian karena misalnya dengan cara-cara yang kan nggak wajar ya dilihatkan, keluarga pasti setidak-tidaknya menjadi perdebatan lah apakah mau dikuburkan cepat atau tidak. Tapi karena ini mohon maaf sekali lagi, ini orang desa itu kan orang baik, selalu berprasangka baik sama orang begitu. Kepikir kenapa-napa juga enggak gitu kan. Iya, karena memang Pak Trimo itu kan memang almarhum sakit gula gitu kan. Apakah itulah yang menjadi alasan pihak keluarga akhirnya menyetujui untuk dilakukan otopsi atau ekshumasi? Ya setelah artinya gini, pihak keluarga ini keputusan besar itu juga bagi saya mengucapkan terima kasih, bukan apa-apa, karena pihak keluarga itu kan melawan rasa takut pada yang selama ini mereka yakini, melawan keengganan karena enggan repot, lalu juga ibunya juga hebat lah, tegar, karena pada akhirnya kami mengambil keputusan bersama gitu kan. Nah pada urusan karena salah satunya karena misalnya pernah ada beredar di media massa, lalu kemudian juga kita menghitung kemungkinan kok ada yang janggal. Jadi dari keluarga sendiri, janggal nggak? Gitu. Iya ya janggal segala macam iya. Nah segala macam dan lain-lain. Ya akhirnya salah satu yang buat janggal juga adalah terkait dengan surat-surat kematian, karena di sini ya begitu ada saya kan dilihat, Pak. Ini surat kematian ini seperti ini. Kalau dari keluarga kan memang tidak ada yang mohon maaf berpendidikan lebih tinggi dari kuliah misalnya atau berpengetahuan, ini juga nggak ada. Jadi taunya ya ini kan harusnya diisi dengan lengkap dan lain-lain. Artinya lalu ada saya membaca misalnya di media massa ternyata ada lembar yang lain yang tidak ada gitu kan. Itu hal-hal kayak gitu akhirnya mungkin ada sesuatu gitu. Tapi keputusan besar untuk mengambil inisiatif melaporkan ini pergulatan besar, dan kita memang makanya kita memohon perlindungan kepada Kapolresta Banyumas dan juga nanti kalau diperlukan dengan LPSK gitu. Tapi pada prinsipnya Polresta Banyumas juga sudah respon dari hari pertama, sudah menyiapkan pengamanan seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan oleh keluarga yang pertama kali adalah merasa aman.
Oke, perasaan aman itu ya. Terkait dengan perasaan aman, kami ingin mengkonfirmasi Bu, karena Ibu Aan tadi juga sudah menyebut ada simpang siur informasi di media. Kami ingin mengkonfirmasi apakah benar saat ini banyak CCTV yang terpasang di sekitar rumah Ibu? Nah, ini terkait simpang siur CCTV jadi gini, saya juga menanya, Pak Trimo itu aslinya beliau itu kan kenal Pak Feby juga karena beliau bekerja sebagai tukang bangunan. Beliau memang yang masang CCTV itu Pak Sutrimo. Pada saat beliau udah lama untuk dalam rangka apa? Mengecek. Suaranya mati Ibu? Audionya tidak terdengar? Oleh keluarga tapi sudah diputus. Audionya Bu. HP-nya ternyata tidak ditemukan gitu. Pencet mungkin. Oke, baik. Artinya memasang Pak Sutrimo. Langkah selanjutnya Bu Aan setelah meminta perlindungan dan juga melapor, ini terlapornya tidak disebutkan ya, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ini apa Ibu? Langkah pihak keluarga? Ya. Langkah selanjutnya kita ngikutin proses hukum. Kalau misalnya terkait dengan tindakan ekshumasi, pihak keluarga juga sudah membuat pernyataan padanya tidak menolak proses itu. Jadi jika misalnya diperlukan dan secepatnya dilakukan ekshumasi ya dipersilakan, tidak menolak, dan kita pada prinsipnya akan ikuti proses hukum. Dan saya sendiri dari kantor ARR ya kita akan backup lah setiap langkah-langkah ini biar apa minimal, karena saya yang menjamin mereka untuk iya ayo kita bareng-bareng, kita bagi beban bareng, ya saya juga punya kewajiban moral untuk terus menemani sampai proses ini selesai. Oke, termasuk memastikan keamanan Bu, apa yang akan dilakukan dalam hal ini? Apakah nanti akan meminta perlindungan dari pihak tertentu? Karena kalau merasa takut kan tentu tidak tenang ya, apalagi sebagai orang, mohon maaf, orang desa, pasti tiba-tiba ada pihak tertentu begitu. Apakah akan meminta perlindungan selain dari Polresta? Sampai detik ini kita belum ini, karena kita sudah merasa cukup nyaman dengan perlindungan yang diberikan oleh Kapolresta Banyumas. Dan di sini juga warga saling melindungi ya, Pak, ini segala macam semua bagus suasananya gitu kan. Namun demikian kalau nanti ada perubahan suasana, artinya sampai detik itu tidak ada hal-hal yang dapat mempertebal rasa ketakutan, itu tidak ada. Jadi sudah dalam kondisi nyaman. Keluarga juga sekarang sudah mulai beraktivitas dan lain-lain. Kita juga sering ini ya kontak-kontakan dan lain-lain. Hadir juga nemeni dan lain-lain. Sampai detik ini belum memutuskan apakah akan meminta permohonan perlindungan dari misalnya LPSK dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya hari ini keluarga merasa cukup nyaman mendapat perlindungan dari Polresta Banyumas. Baik Pak Arianto, singkat saja, ini keluarga sudah menyatakan bersedia untuk almarhum diekshumasi. Siapa yang harus segera diperiksa? Karena dokter baru akan diperiksa pekan depan. Setahu saya kan kepolisian punya kewenangan ya untuk istilahnya itu memaksa pihak-pihak apabila ada proses hukum. Mudah-mudahan polisi dengar ini Pak ya. Mudah-mudahan polisi dengar ya itu. Saya kira kalau baru diperiksa minggu depan itu telat lah. Mestinya polisi aktif langsung begitu ada ini kerjasama daripada pihak korban, langsung datangi aja dokternya itu, ditanya gitu, sehingga tidak dipanggil dulu. Sangat terlambat itu nanti untuk melakukan ekshumasi. Dan menurut hemat saya sekarang itu sudah waktunya segera diekshumasi dulu ya, karena supaya tidak terlalu lama, makin susah kita untuk menguak kejadian ini yang sesungguhnya gitu. Kira-kira gitu Pak saran saya. Termasuk menjelaskan posisi handphone ya, kalau misalnya tidak ada juga harus dijelaskan begitu Pak Arianto. Oh iya, kalau itu udah pasti Pak. Dan sekarang saya yakin polisi sudah melacak itu alur daripada pembicaraan itu. Cuman polisi tidak mau terbuka aja, gitu. Oke. Tapi kita butuh ya kerjasama juga dari para saksi Bu ya. Itu memberikan saksi secara aktif gitu, sehingga polisi akan bisa cepat melacak yang terutama orang yang 4 orang itu tadi. Kemudian handphonenya Pak Trimo itu tadi sebelum atau sesudahnya. Itu kita sangat butuh partisipasi aktif daripada para saksi. Dan ini tentu menjadi lebih mudah setidaknya untuk mencari keadilan bagi almarhum dengan keberadaan Bu Aan. Betul. Bu Aan, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung dengan Prime Time News. Salam untuk semua keluarga. Sekali lagi kami turut berduka, semoga keadilan bisa segera didapatkan oleh almarhum Sutrimo. Pak Arianto, terima kasih juga sudah bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.